Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syurur anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Qala Allah Ta'ala, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Tsumma amma ba'd. Alhamdulillah, kita muji kepada Allah Jalla Jalaluh atas curah limpahan nikmatnya kepada kita. Salat dan salam kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, pada keluarga beliau, sahabat beliau, dan pengikut yang setia istiqamah hingga hari kiamat kelak. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memasukkan kita semuanya ke dalam golongan orang-orang yang senantiasa setia mengikuti ajaran Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam hingga malaikat maut mencabut nyawa-nyawa kita. Amin amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah, Allah kumpulkan kita kembali di majelis ilmu ini, majelis tauhid. Mudah-mudahan berkumpulnya kita di sini mendatangkan ampunan Allah Tabaraka wa Ta'ala. Mudah-mudahan berkumpulnya kita di sini mendatangkan rahmat Allah Tabaraka wa Ta'ala. Dan mudah-mudahan ini sebuah indikasi kebaikan dari Allah untuk kita semua. Bukankah Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang bersabda, man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman sahharallahu lahu bihi tariqan ilal jannah. Barang siapa menempuh jalan untuk menuntut ilmu din, ilmu agama, sahhala, Allah pasti mudahkan jalannya menuju surga Allah. Rasulullah SAW yang bersabda, dan Rasulullah SAW tidaklah mengatakan sesuatu melainkan karena wahyunya Allah, bimbingan dari wahyu Allah Tabaraka wa Ta'ala. Artinya Allah yang berjanji melalui lisan Nabi-Nya Muhammad sallallahu alaihi wasallam, barang siapa menempuh jalan untuk menuntut ilmu agama, pasti Allah mudahkan jalannya menuju surga. Jalan mudah menuju surga, yang jalan ini banyak dilalaikan, banyak diabaikan oleh kaum muslimin, kaum muslimat. Padahal Allah yang berjanji melalui lisan Nabi-Nya Muhammad SAW, barang siapa menempuh jalan untuk menuntut ilmu agama, yang di situ dibacakan Al-Quran, yang di situ dibacakan hadis Rasulullah SAW, Allah pasti mudahkan jalannya menuju surga Allah Tabaraka wa Ta'ala. Dan alhamdulillah, Allah takdirkan kita di kesempatan ini berkumpul di majelis ilmu yang setiap saatnya Allah utus malaikat untuk mencari majelis ilmu. Malaikat, kata Rasulullah SAW, membuka sayapnya ridha kepada orang-orang yang ada di majelis ilmu. Dan Allah Tabaraka wa Ta'ala membanggakan nama-nama orang yang ada di majelis ilmu di hadapan penduduk langit, di hadapan malaikat. Allah membanggakan nama-nama orang yang ada di majelis ilmu, dibanggakan di antara penduduk langit, di hadapan malaikat. Nah, akan kita
lanjutkan pengajian kita. Kita telah sampai di bab yang ke-6. Bagi yang punya kitabnya atau fotokopinya bisa dibuka halaman 91. Halaman 91. Nah, silahkan dibaca salah satu. Ittakhadu Nah, barakallahu fikum. Qala mu'allif rahimahullah ta'ala wa nafa'ana bi ulumihi fid darin Allahumma amin. As-sadis, yang ke-6, babu tafsir tauhidi wa syahadati an la ilaha illallah. Bab tentang tafsir tauhid, tafsir dari syahadat la ilaha illallah. Di sini saya membawakan beberapa dalil. Wa qaulullahi ta'ala ulaikal ladzina yad'una yabtaguna ila rabbihimul wasilah ayyuhum aqrab. Yang pertama surat Al-Isra ayat ke-57. Ya, di situ di bukunya ditambahi. Surat Al-Isra ayat ke-57 yang pertama itu. Karena tidak disebutkan di situ surat apa kan? Al-ayah gitu saja. Nah, ditulis surat Al-Isra ayat 57. Yang kedua, wa qauluhu ta'ala, firman Allah Ta'ala, wa qala Ibrahim li abihi wa qaumihi innani bara'um mimma ta'budun illal ladzi fatarani. Al-ayah. Ini surat Az-Zukhruf ayat 26 27. Nah, ditambahi di situ. Az-Zukhruf ayat ke-26 27. Wa qauluhu ta'ala ittakhadhu ahbarahum wa ruhbanahum andada arbaba min dunillah. At-Taubah, surat At-Taubah ayat ke-31. Surat At-Taubah ayat ke-31. Wa qauluhu, Allah pun berfirman, wa minan nasi may yattakhidhu min dunillah andada yuhibbunahum ka hubbillah. Surat Al-Baqarah ayat ke-165. Al-Baqarah 165. Nah, babu tafsir tauhid, bab tentang tafsir tauhid, tentang penjelasan tauhid. Wa syahadati an la ilaha illallah, dan syahadat la ilaha illallah. Setelah di bab sebelumnya, bab 1 sampai 5, berlalu pembicaraan tentang tauhid, tentang wajibnya tauhid, tentang keutamaan tauhid, tentang orang yang mempraktekkan tauhid dengan sebenarnya masuk surga tanpa hisab, tanpa azab, tentang takut dari syirik, tentang berdakwah kepada kalimat la ilaha illallah. Setelah dibahas bab-bab itu, maka seolah-olah seseorang merasa sangat perlu, sangat butuh pengetahuan, penjelasan tentang tauhid itu apa. Maka dibuatlah bab ini, bab tentang tafsir tauhid, dan dibawakan dalil-dalil yang sudah kita sebutkan tadi. Insya Allah kita akan bahas satu persatu. Tafsir tauhid, tafsir tentang tauhid.
Di awal sudah pernah kita singgung apa itu tauhid. Apa itu tauhid? At-tauhid, definisi tauhid, ifradullah ta'ala fima huwa min khosaisillah, mengesahkan Allah Ta'ala dalam segala sesuatu yang merupakan kekhususannya Allah. Di tauhid mengesahkan Allah Ta'ala dalam hal-hal yang merupakan kekhususan Allah. Kekhususannya itu baik dalam rububiyah Allah, baik dalam uluhiyah Allah, baik dalam asma wa sifat Allah. Mengesahkan Allah dalam rububiyah maksudnya dalam perbuatan Allah. Mengesahkan Allah dalam uluhiyah maksudnya mengesahkan Allah dalam ibadah. Mengesahkan Allah dalam asma wa sifat maksudnya mengesahkan Allah dalam nama-nama dan sifat-sifat Allah. Mengesahkan dalam nama-nama dan sifat-sifatnya. Jadi tauhid itu mengesahkan Allah Tabaraka wa Ta'ala dalam segala sesuatu yang merupakan kekhususannya Allah, baik kekhususan Allah dalam rububiyah, dalam uluhiyah, dalam asma wa sifat. Mengesahkan Allah dalam rububiyah, dalam semua perbuatan Allah. Contoh, Allah menghidupkan. Allah menghidupkan, kekhususan Allah ini. Allah mematikan, Allah mengatur hujan, Allah menyembuhkan penyakit, Allah menyehatkan dan seterusnya. Di saat seorang mengatakan yang menurunkan hujan itu Allah, berarti dia sedang mentauhidkan Allah dalam rububiyahnya Allah. Di saat seorang mengatakan yang mematikan adalah Allah, berarti dia sedang mentauhidkan Allah dalam rububiyahnya Allah. Akan tetapi di saat seorang mengatakan yang mematikan adalah virus, berarti di saat itu dia sedang berbuat syirik dalam rububiyahnya Allah. Yang mematikan itu Allah, bukan virus. Berarti dia sedang berbuat syirik dalam rububiyahnya Allah ini. Itu yang pertama. Yang kedua, mengesahkan Allah dalam uluhiyahnya, dalam ibadah. Di saat seorang sholat maghrib tadi, berarti di saat tadi kita sedang bertauhid ini. Kenapa? Beribadah kepada Allah. Tapi di saat sholat tadi, seandainya seorang sholat tadi pencitraan, kepingin dianggap orang alim oleh tetangganya, mau pemilihan umum dan seterusnya, pencitraan, berarti ibadahnya ingin dianggap orang, berarti dia sedang berbuat syirik dalam uluhiyah Allah. Berikutnya, mentauhidkan Allah dalam nama-nama dan sifat-sifat Allah, dalam asma wa sifat. Mentauhidkan Allah dalam nama-nama dan sifat-sifat Allah. Nah, tauhid ay syahadat la ilaha illallah
Syahadat la ilaha illallah. Tafsirut tauhid, penjelasan tentang tauhid. Wa syahadati alla ilaha illallah, dan syahadat bahwasanya tidak ada Tuhan yang benar melainkan hanya Allah. La ilaha illallah. Di sini kalimat tauhid, kalimat la ilaha illallah pun sudah kita bahas di awal, memiliki dua rukun, yaitu nafi dan isbat, meniadakan dan menetapkan. Nah, jadi kalimat syahadat, kalimat tauhid atau kalimat syahadat yaitu kalimat la ilaha illallah, yaitu kalimat la ilaha illallah memiliki dua rukun. Yang pertama nafi, yang kedua isbat. Nafi itu meniadakan, isbat itu menetapkan. Jadi nafi itu meniadakan, isbat itu menetapkan. La ilaha, tidak ada satupun Tuhan yang benar. Ilallah, ditetapkan, yang benar hanya Allah. Nah gitu. La ilaha, tidak ada satupun Tuhan yang berhak disembah. Ilallah, kecuali hanya Allah yang berhak disembah. Dua rukun ini harus terpenuhi dalam kalimat la ilaha illallah. Di saat tidak terpenuhi dua rukun dalam kalimat la ilaha illallah, berarti syahadatnya, kalimat la ilaha illallahnya dianggap tidak benar. Di saat seorang hanya meniadakan la ilaha, tidak ada satupun Tuhan, dia hanya penuhi satu rukun, yaitu nafi, meniadakan. La ilaha, tidak ada satupun Tuhan, dia tiadakan semua Tuhan, cuma satu rukun dipenuhi. Jadi orang apa dia? Ateis, tidak percaya adanya Tuhan, tidak percaya adanya Tuhan, hanya satu rukun dipenuhi. La ilaha, tidak ada satupun Tuhan, jadi ateis jadinya. Atau sebaliknya, yang dipenuhi hanya rukun isbat saja, menetapkan ilallah, semuanya itu Tuhan, semuanya itu Tuhan. Jadi apa ini? Apa? Liberal, komunis, liberal ya. Nah, makanya lah muncul statement semua agama benar. Nah kan gitu, karena semuanya Tuhan, semua peribadahan benar. Itu pun salah. Dua rukun kalimat la ilaha illallah, dua-duanya harus dipenuhi. Kalau nggak dipenuhi salah satunya, tidak benar berarti syahadatnya, tidak benar berarti syahadatnya. Tidak ada satupun Tuhan yang benar, rukun nafi. Hanya ada satu Tuhan yang benar, yaitu Allah, rukun isbat. Dua-duanya harus dipenuhi. Nah, kemudian di sini dibawakanlah dalil surah Al-Isra ayat ke berapa tadi? Berapa? 57. Quran surat Al-Isra ayat ke-57. Wa qaulullahi ta'ala, Allah berfirman,
ulaikal ladzina yad'una yabtaguna ila rahimul wasilah ayyuhum aqrab. Orang-orang yang mereka seru itu, yang mereka minta itu, yang mereka berdoa kepadanya itu, yabtaguna ila rabbihimul wasilah, mereka sendiri mencari jalan kepada Rabb mereka, kepada Tuhan mereka. Ayyuhum aqrab, siapa di antara mereka yang lebih dekat kepada Allah. Al-Isra ayat ke-57. Banyak orang menyembah kepada selain Allah, beribadah kepada selain Allah, berdoa, meminta kepada selain Allah. Entah dia berdoa meminta kepada para nabi yang sudah meninggal, entah dia berdoa meminta kepada para wali, entah dia berdoa meminta kepada orang-orang soleh yang sudah meninggal. Nah, Allah firmankan dalam surat Al-Isra ayat keberapa? 57. Ulaikal ladzina yad'una, orang-orang yang mereka minta ini, yang mereka berdoa ini, yang sudah meninggal ini, yabtaguna ila rabbihimul wasilah, mereka sendiri takut azabnya Allah, mereka sendiri berharap rahmatnya Allah, mereka sendiri mencari surganya Allah, mereka sendiri takut kepada nerakanya Allah. Mereka mencari jalan bagaimana mendapat rahmatnya Allah, kasih sayangnya Allah, surganya Allah itu. Ayyuhum aqrab, siapa di antara mereka yang paling dekat kepada Allah. Artinya apa? Ulama menjelaskan, mereka saja mencari jalan perantara siapa di antara mereka yang lebih dekat kepada Allah. Artinya apa? Mereka butuh kan? Mereka butuh surga kan? Mereka butuh ampunan, mereka butuh rahmatnya Allah. Mereka saja bingung mikiri dirinya sendiri. Bagaimana mungkin mereka yang sangat butuh, yang fakir kepada rahmatnya Allah ini diminta? Mereka sendiri saja berjuang mencari rahmatnya Allah, mencari wasilah perantara agar dekat kepada Allah. Berarti mereka ini sangat butuh, fakir terhadap rahmatnya Allah ini. Bagaimana mungkin orang yang sangat butuh ini diminta? Karena banyak kaum muslimin muslimat, mereka berdoa meminta kepada selain Allah, baik meminta kepada malaikat, baik meminta kepada para nabi, baik meminta kepada para wali yang sudah meninggal, baik meminta kepada orang-orang soleh yang sudah meninggal. Allah firmankan, ulaikal ladzina, orang-orang yang mereka minta itu, yang mereka seru itu, yang mereka ibadahi itu, yad'una yabtaguna ila rabbihimul wasilah, mereka sendiri nyari jalan, mereka sendiri mencari perantara. Ayyuhum aqrab, siapa yang lebih dekat kepada Allah tabaraka wa ta'ala. Allah pun berfirman dalam surat Fatir ayat 13 sampai 14. Surat Fatir ayat 13 sampai 14. Yang artinya, dan orang-orang yang kalian seru, kalian sembah selain Allah itu, yang kalian minta itu, tidak mempunyai apa-apa meskipun setipis kulit ari. Mereka tidak punya, kata Allah. Jika kalian menyeru mereka, mereka tidak mendengar seruan kalian, sudah meninggal.
Dan kalau mereka mendengar, mereka tidak memperkenankan permintaan kalian kalau mendengar. Dan di hari kiamat mereka akan mengingkari kemusyrikan kalian, kesyirikan kalian. Dan tidak ada yang dapat memberikan keterangan kepada kalian sebagaimana yang diberikan oleh Allah yang Maha mengetahui. Contoh, ada tidak orang yang berdoa meminta kepada Isa alaihissalam? Ada atau tidak? Ada. Isa alaihissalam pasti masuk surga atau tidak? Pasti. Tapi Isa alaihissalam pun dia berharap kepada Allah, butuh kepada Allah. Bagaimana orang yang butuh ini diminta? Tidak mungkin. Dan ini yang banyak terjadi di sekitar kita. Orang meminta di kuburan para wali, berdoa meminta di kuburan orang-orang soleh. Padahal dalam Islam hal seperti itu tidak diperbolehkan. Berarti sampean meremehkan wali ini, orang soleh loh ini. Tidak. Kita tidak sedang meremehkan para wali itu. Kita tidak sedang meremehkan orang soleh itu, tidak sama sekali. Justru kita sedang memuliakan mereka. Bagaimana cara memuliakannya? Mereka itu hamba, diperlakukan sesuai kadar sebagai hamba. Tidak diperbolehkan diperlakukan melebihi kadarnya sebagai hamba. Para nabi, para wali, orang-orang soleh, mereka itu Tuhan, Allah atau hamba? Para nabi, para wali, orang-orang soleh, mereka ini Tuhan atau hamba? Hamba Allah. Cara memuliakan hamba, perlakukan sebagaimana kadarnya hamba. Jangan diperlakukan melebihi kadarnya seorang hamba, dipertuhankan, nggak boleh. Tidak sedang memuliakan itu. Kenapa? Dia sedang memperlakukan hamba melebihi batasnya. Sudah meninggal diminta, mau dapat jodoh, wahai wali fulan, murahkanlah jodohku. Mau dagangannya laris, wahai Kiai fulan yang sudah meninggal ini, lariskanlah daganganku. Yang seperti ini tidak diperbolehkan. Ibadah mutlak hanya untuk Allah tabaraka wa taala. Allah berfirman, "Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun." Tidaklah kuciptakan jin, tidak pula kuciptakan manusia, melainkan untuk beribadah kepadaku, kata Allah. Ibadah hanya kepada Allah. Allah pun berfirman, "Ud'uni astajib lakum." Berdoa, minta kepadaku, kata Allah. Langsung, astajib lakum, pasti kukabulkan. Allah yang menyuruh, Allah yang memerintahkan kita berdoa meminta kepada Allah, bukan kepada selain Allah. Bukan kepada selain Allah. Nah, yang kedua, surah Az-Zukhruf ayat ke-26 27. Quran surat Az-Zukhruf 26-27. Allah berfirman, wa idz qala, dan ketika berkata Ibrahimu li abihi wa qaumihi, dan ketika Ibrahim dan kaumnya
berkata, innani bara'um mimma ta'budun, sesungguhnya kami berlepas diri dari apa yang kalian sembah. Bara, berlepas diri dari apa yang kalian sembah. Illalladzi fatarani, kecuali kepada yang menciptakan aku, yaitu Allah tabaraka wa taala. Jadi Ibrahim alaihissalam berkata kepada bapaknya. Ibrahim alaihissalam berkata kepada bapaknya, wa qaumihi, dan kaumnya. Apa perkataan Ibrahim? Innani bara'um mimma ta'budun, sesungguhnya aku berlepas diri, bara' gak ikut-ikutan, mimma ta'budun, dari apa yang kalian ibadahi, kalian sembah, illalladzi fatarani, kecuali kepada yang menciptakan aku. Bara', berlepas diri, adalah akidah dalam Islam, sebagaimana definisi Islam. Definisi Islam, apa itu Islam? Masya Allah, karena pada senyum-senyum saya minum dulu. Sudah. Di alam kubur nanti kita akan ditanya oleh Allah, man rabbuk, siapa Rabbmu, madinuk, apa agamamu, man nabiuk, siapa nabimu. Salah satu pertanyaannya apa? Madinuk, apa agamamu? Dinil Islam, agamaku adalah Islam. Apa itu Islam? Islam al-istislamu lillahi bitauhid wal inqiyadu lahu bita'ah wal bara'atu minasyirki wa ahli. Islam itu berserah diri dengan mentauhidkan Allah, wal inqiyadu bita'ah, tunduk patuh dalam ketaatan, wal bara'atu minasyirki wa ahli, berlepas diri dari kesyirikan dan dari pelaku kesyirikan. Itu Islam. Di mana Islam al-istislamu lillahi bitauhid, berserah diri kepada Allah dengan mentauhidkannya, dengan tauhid. Wal inqiyatu lahu bita'ah, tunduk patuh dalam ketaatan. Wal bara'atu minasyirki wa ahli, dan berlepas diri, bara', berlepas diri dari apa? Minasyirki, dari kesyirikan, wa ahli, dan pelaku kesyirikan. Ini mana Islam? Habis. Oh baik, Masya Allah, alhamdulillah diingatkan. Baik. Nah ini makna Islam, berserah diri kepada Allah dengan mentauhidkan Allah, tunduk patuh dalam ketaatan, dan berlepas diri dari kesyirikan dan dari pelaku kesyirikan. 1 menit. Yang poin bawah, perkataan Ibrahim tadi, 1 menit. Jadi Ibrahim memberi teladan kepada kita, baroknya, berlepas dirinya. Apa kata Ibrahim? Berkata kepada bapaknya, yang bapaknya Ibrahim, Azar bapaknya Ibrahim, dia penyembah berhala, pelaku kesyirikan, dan kaumnya Ibrahim pelaku kesyirikan juga. Ibrahim berlepas diri, innani bara'um mimma ta'budun, aku berlepas diri dari apa yang kalian sembah. Bara',
Baro. Ini teladan Ibrahim. Makanya dalam sholat kita minta itu kan, Allahumma barik ala Muhammad wa ala Muhammad, dan seterusnya. Baik. Wallahu alam. Silakan kalau ada yang tanyakan. Silakan. Ini karena menyangkut posisi jadi kadang-kadang mungkin saya sendiri atau di masyarakat umum itu banyak orang yang minta minta B, dia mendatangi orang, mungkin orang pintar, tapi orang pintar dalam pengertian yang dibaca itu ayat-ayat Al-Quran juga. Kemudian dia ngasih mungkin air atau apa gitu, atau dimandikan. Pertanyaan, apakah itu termasuk kesyirikan atau bukan? Baik. Pertanyaannya, bagaimana di saat seorang minta kepada orang yang dianggap orang soleh, orang pintar, dibacakan ayat umpamanya, boleh atau enggak? Nah, meminta kepada orang mati jelas tidak boleh. Meminta kepada orang hidup boleh dengan beberapa syarat. Dalilnya apa? Di saat para sahabat Rasulullah SAW sudah meninggal, di saat Rasulullah SAW hidup, sahabat meminta kepada Rasulullah SAW didoakan biar turun hujan. Meninggal Rasulullah SAW, sahabat tidak mendatangi kuburan Nabi Muhammad SAW untuk minta hujan, enggak, tapi mendatangi pamannya Al-Abbas, paman Rasulullah SAW yang masih hidup. Para sahabat mendatangi Al-Abbas yang masih hidup, berdoa biar minta turun hujan. Itu pertama. Bagaimana di saat kita kepada orang soleh, kepada ulama atau ustadz dan seterusnya minta, tergantung permintaannya apa. Itu satu, permintaannya syirik atau enggak. Yang kedua, bagaimana tata cara? Oh, ini dibacakan Al-Quran, umpamanya. Al-Quran boleh dibacakan sebagai ruqyah, boleh. Mau orang sakit, ada gangguan jin dan seterusnya, dibacakan Quran, ditiupkan ke air, habis itu diminumkan, disapkan ke tubuhnya untuk mandiin dan seterusnya. Itu boleh. Sekarang permintaannya bagaimana? Apa? Dan tata cara orang yang dianggap soleh tadi bagaimana? Itu yang harus digarisbawahi. Jika sebagaimana dicontohkan oleh Rasulullah SAW dan para sahabat, tidak termasuk kesyirikan. Tapi jika menyelisihi yang dicontohkan Rasulullah SAW dan para sahabat, itu sebuah kesalahan, tidak boleh. Tinggal yang dibaca apa. Karena aja ada sebagian tokoh memang awalnya Al-Quran dibacakan, tapi terakhirnya ada tambahan huruf ro dan seterusnya. Nah, itu tidak boleh. Makanya harus kita teliti apa ini bacaannya, yang dibaca apa, dan dalam rangka apa. Yang tepat kita meminta langsung kepada Allah. Yang tepat itu. Kenapa? Allah yang berfirman dalam Al-Quran tadi, ud'uni, minta langsung kepadaku, astajib lakum, niscaya kukabulkan. Sebagian orang merasa, oh saya banyak dosa, saya ini orang kotor, nggak pantas minta kepada Allah. Enggak, anggapan yang salah. Di lanjutan ayat tadi apa? Ud'uni astajib lakum, berdoa kepadaku pasti kukabulkan. Innal ladzina yastakbiruna an ibadati sayadkhuluna jahannama dakhirin. Sesungguhnya orang-orang yang tidak mau beribadah kepadaku, nggak mau minta langsung kepadaku, sombong, sungguh akan dimasukkan ke dalam neraka dalam keadaan hina dina. Allah yang berfirman. Allah yang berfirman. Kita minta langsung kepada Allah. Nah, wallahu a'lam bishawab. Cukup? Ada yang lain? Habis. Nah. Barakallahu fikum, mudah-mudahan manfaat. Kalau ada yang benar dari Allah,
Kalau ada yang salah datang dari kebodohan saya dan dari setan, saya mohon ampun kepada Allah. Akhir da'wana alhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.